Selamat malam Bapak Ibu, kita memulai eh, supervisi kita pada malam hari ini. Pada Bu Margareta, disilahkan Ibu. Selamat malam Bu Alina. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Pertama-tama selamat malam juga Ibu Margareta. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Saya pada kesempatan ini saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presentasi saya, terutama dalam mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna serta berbobot Ibu. Itu Bu. Oke, baiklah. Ya, saya akan mendukung Ibu dalam hal tersebut. Ya. Kalau ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, kita harus memperhatikan hal-hal yang menjadikan itu pemikiran Ibu, ya, sebagai coach harus memiliki pemikiran yang terbuka terhadap pemikiran-pemikiran coach tadi, ya Bu ya. Baik, ya, Ibu. Terus, ya, Ibu juga harus melihat, memperhatikan dengan baik serta mendengarkan. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi ini, Bu? Bagian baik, yang mana? Ibu. Ya, baik Ibu. Jadi begini, Bu. Yang akan saya fokuskan itu Ibu, saya berharap Ibu dapat memperhatikan saya pada saat saya fokus dan mendengarkan secara aktif, dan bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya pada saat saya melakukan coaching, seperti itu Ibu. Oke, baik Bu. Jika Ibu ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, Ibu harus menggunakan kata-kata yang seperti misalnya bagaimana, ya, itu sudah bagus. Kalau bagaimana, ya, sudah saya catat, ya. Baik ya, saya akan melihat sudah sejauh apa yang Ibu sampaikan tadi, ya. Saya sudah catat semuanya. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Begini Bu, saya percaya karena dalam peningkatan, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan masalah, terutama memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kita fokus terhadap coach kita yang efektif. Saya berharap ini sangat berguna Ibu, karena saya beranggap ini sangat berguna, terutama dalam proses coaching, menghadapi coaching, dan ini juga sangat berguna bagi saya untuk meningkatkan keterampilan saya, terutama dalam membimbing peserta didik saya di sekolah, dalam proses pembelajaran ataupun di sekolah dalam kegiatan lainnya. Seperti itu Ibu. Ya, sangat luar biasa Ibu. Ya, saya sudah memperhatikan bagaimana Ibu melakukan sebagai coaching, ya. Saya paham. Ya, apa harapan Ibu dari observasi kita nanti, Bu? Baik Bu, jadi setelah observasi ini Bu, saya berharap dari kegiatan ini bisa ada umpan balik yang bisa membangun saya, yang membimbing saya untuk membantu perkembangan saya dalam membimbing coach saya, terutama dalam pemikiran yang fokus ataupun dengan cara yang mendengarkan yang aktif, atau bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat memancing coach saya ini bisa memunculkan ide-ide yang baru sehingga bisa menyelesaikan masalahnya nanti, seperti itu Ibu. Ya, sangat luar biasa Ibu. Ya, jangan lupa ya, Ibu harus memperhatikan alur-alur percakapan Tirta, ya, di mana percakapan Tirta nanti Ibu akan gunakan dalam tujuannya apa, kemudian Ibu harus mengidentifikasi apa yang terjadi, kemudian Ibu harus
ya, buat rencana apa, kemudian tanggung jawabnya apa, sehingga coaching yang akan Ibu perbincangkan nanti, ya, percakapan dengan coaching dapat berjalan dengan lancar, Bu. Baik, terima kasih Bu Margareta atas masukan yang diberikan kepada saya. Jadi saya ada arah sehingga saya mempunyai pandangan bagaimana selanjutnya saya mengcoaching kuci saya sehingga arahnya terarah. Terima kasih Bu Margareta. Baik. Selamat malam Selamat Pak malam. Topik. Ya, selamat malam juga Bu Alina. Oke, baik. Terima kasih Pak Topik. Hari ini saya dan Pak Topik akan melakukan sesi coaching, terutama menggunakan model Tirta, menggunakan alur rasa. Yang pertama-tama, mari kita memulai menetapkan tujuan dari sesi coaching kita ini ya Pak Topik ya. Jadi, kira-kira apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching kita pada hari ini Pak? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan jelas dan efektif. Oh, jadi Bapak maksudnya bagaimana cara Bapak mengelola waktu itu secara lebih efektif ya gitu ya Pak ya? Iya, itu Bu. Iya, baik itu Pak, tujuan yang sangat jelas sekali dan sangat tepat sekali tujuannya, sehingga begini. Jadi sekarang arah kita ini sudah jelas seperti itu. Jadi untuk selanjutnya terhadap permasalahan Bapak ini kita mengidentifikasi hal-hal yang nyata yang terkaitan dengan pengelolaan waktu Bapak. Apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola waktu ini sehingga Bapak meminta kita melakukan coaching ini Pak? Jadi begini Bu, saya tuh sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam waktu yang ditentukan. Itu Bu. Jadi Bapak merasa kesulitan bagaimana Bapak menyelesaikan tugas-tugas dengan waktu yang sudah ditetapkan seperti itu ya Pak ya? Iya, itu Bu. Iya, jadi setelah begini, setelah saya mendengarkan apa yang Bapak keluhkan, permasalahan Bapak, setelah saya mengidentifikasi hambatan Bapak tersebut, mari kita lanjutkan dengan rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Bagaimana cara Bapak mengatasi masalah ini? Jadi, rencana aksi konkret apa kira-kira yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Bapak ini, Pak? Jadi, saya awalnya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Oh iya, berarti Bapak akan membuat jadwal seperti itu ya Pak ya? Dan memprioritaskan tugas-tugas yang berdasarkan tingkat urgensinya. Oh iya, jadi Bapak akan membuat jadwal secara terstruktur dan akan mengerjakan tugas-tugas yang sangat penting dulu seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Oh iya, baik Pak. Itu bagus sekali Pak rencananya Pak, sangat jelas sekali rencananya bagus. Jadi tujuan Bapak itu jelas, apa yang akan Bapak lakukan dan rencana yang Bapak lakukan itu sangat baik sekali. Sekarang bagaimana Bapak akan menjaga komitmen ini Pak? Kira-kira setelah Bapak membuat keputusan seperti ini, komitmen apa yang akan Bapak lakukan dan apa yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini Pak? Saya akan mencoba membuat reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya itu. Kira-kira rekan kerja ini mungkin maksud Bapak teman sejawat seperti itu Pak? Kurang lebih seperti itu, teman sejawat. Iya, teman sejawat Bapak kira-kira siapa Pak yang bisa membantu Bapak untuk mengingatkan ini Pak? Teman sejawat saya yang di sekolahan saya Bu. Oh iya. Baik Pak, terima kasih. Itu sangat bagus sekali Pak, Bapak sudah mengajak rekan sejawat Bapak sehingga rekan sejawat Bapak ini bisa membantu Bapak dan mendukung Bapak serta mengingatkan Bapak. Terakhir ini Pak, karena waktu kita tidak banyak, bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana yang akan Bapak lakukan ini Pak untuk menindaklanjuti rencana ini, apa yang akan Bapak lakukan Pak? Bagaimana cara Bapak bertanggung jawab terhadap rencana yang Bapak lakukan ini? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Terus saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Oke, baik Pak. Itu bagus Pak ya. Jadi Bapak akan
memantau perkembangan Bapak secara berkala, apakah sudah melakukan jadwal terstruktur tersebut dengan baik, atau Ya, Bapak sudah diingatkan oleh teman Bapak dalam ya, menyelesaikan masalah-masalah yang urgensi, begitu ya Pak ya. ya Bu. Oke, terima kasih Pak Topik untuk hari ini atas Sama-sama Ibu. atas coaching kita pada hari ini. Terima kasih juga buat Bu Alina. Oke, terima Selamat kasih malam. sama-sama Pak. Selamat malam Pak, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Bu Alina. Selamat malam Ibu. Terima kasih telah menyediakan waktu kembali untuk saya berbicara dengan Ibu, ya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut, Bu? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ibu telah ikut andil bagian dalam masalah coaching saya ini. Saya juga telah minta bantuan Ibu sehingga Ibu juga bisa mensupervisi saya setingkat dalam permasalahan ini, seperti itu. Jadi saya merasa Ibu pada saat saya melakukan coaching tadi dengan coach saya merasa saya telah melakukan langkah yang baik dalam kompetensi ini Bu. Jadi kompetensi yang saya lakukan ini saya merasa sudah sangat baik, sudah tepat dalam membimbing coach saya Bu. Itu Bu. Ya, saya juga sudah melihat, mencatat, dan mendengarkan apa yang telah Ibu katakan tadi, ya, dan coaching Ibu dengan luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Ya, saya merasa senang Ibu sudah melakukan hal itu tersebut dengan baik. Kemudian setelah saya melihat kembali, apa sih yang membuat Ibu itu merasa demikian, Bu? Iya Bu, begini. Saya bisa merasa seperti itu Bu karena selama saya melakukan coaching sama coach saya ini Bu, saya telah mendengarkan apa keluh kesah daripada coach saya ini. Saya bisa mendengarkannya dengan sangat aktif sekali, sangat efektif sekali. Saya fokus terhadap masalah yang dihadapi oleh coach saya ini, dan saya memancing masalah-masalah yang dihadapinya ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi coach ini dengan pertanyaan yang berbobot dan bermakna sehingga saya bisa memunculkan ide-ide yang akan membantu coach ini sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti itu, Bu. Luar biasa, Ibu. Seorang coach ya yang sudah luar biasa bisa mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan kepada coachnya dengan sangat luar biasa sehingga menarik coach ya untuk menjawab apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Ibu? Boleh, Bu, silahkan Ibu. Ya, saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan yang sangat luar biasa. Ibu juga bisa menggunakan jalur tirta, ya, tirta dengan tujuannya, identifikasi dan rencana serta tanggung jawab sehingga kunci dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu dengan luar biasa dengan keterbukaan yang sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Itu sudah sangat luar biasa, Ibu. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Terima kasih Ibu. Saya sangat senang sekali mendengar apa yang Ibu sampaikan. Saya berterima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Ibu memberikan saya masukan bagaimana selanjutnya saya harus melaksanakan coaching saya terhadap coach saya. Ibu juga menganjurkan kepada saya supaya menggunakan alur tirta yang lebih baik lagi, menggunakan rasa bagaimana saya harus bisa secara utuh hadir dalam permasalahan coach saya sehingga saya bisa mampu mendengarkan dengan lebih baik lagi dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memunculkan ide-ide kreatif daripada coach ini. Terima itu Ibu. Ya, itulah yang dapat saya lihat tadi apa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu ajukan kepada coach dan juga Ibu secara lebih dalam mendengarkan coachnya sehingga ada keterbukaan di situ Ibu. Ya.
Sehingga yang saya lihat itu, Ibu sudah menggunakan jalur tirta, kemudian dengan rasa, ya paradigma rasa dan sebagainya, prinsip-prinsip yang luar biasa. Saya juga memiliki aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan, misalnya, ya, saat observasi tadi, saya perhatikan saat mendengarkan coaching yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar. Bagaimana pandangan Ibu dalam hal ini? Baik Ibu, saya mengerti Bu, pada saat saya melakukan coaching memang masih ada kekurangan dan masih ada aspek-aspek yang perlu saya tingkatkan dalam melakukan coaching terhadap coaching saya. Jadi aspek-aspek yang belum saya tingkatkan tersebut saya akan melakukan latihan lagi, saya akan berusaha untuk meningkatkannya, saya akan berusaha menggunakan alur tirta tersebut sebaik mungkin, saya akan lebih berusaha belajar lagi memahami bagaimana penggunaan alur tirta yang baik, bagaimana saya harus hadir yang baik, bagaimana saya harus fokus, bagaimana saya harus mendengarkan secara aktif, bagaimana saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa membantu coach saya ini dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan saya akan berusaha terus meningkatkan ini supaya lebih baik lagi. Seperti itu, Ibu. Ya, memang kita sebagai pendidik ya, pantang menyerah ya, terus berusaha untuk memperbaiki pendidikan kita untuk ke yang lebih baik lagi, Bu. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini, Bu? Jadi langkah konkret yang akan saya lakukan untuk meningkatkan performa saya ini, saya berencana untuk melakukan latihan secara intensif, Ibu. Itu yang pertama, dalam mendengarkan dan dalam merumuskan masalah. Dan yang kedua, saya akan fokus terhadap masalah coaching, berusaha hadir secara utuh di situ. Jadi dalam permasalahan coaching ini, saya berusaha bisa memahami apa yang hendak disampaikan oleh coaching dan mendengar apa masalah yang dialami oleh coaching ini, Bu. Ya, itu sudah sangat luar biasa, Ibu. Lalu kita juga ya harus ya tadi jangan lupa kita menggunakan paradigma rasa ya. Ya, dengan demikian itulah langkah-langkah yang lebih baik yang dapat kita ambil ya, kita terus berlatih mendengarkan coach kita dengan penuh efektif. Kemudian kita juga harus melakukan mencatat hal-hal apa saja yang sangat penting dalam dia supaya permasalahan yang ada dalam coaching itu dapat terselesaikan dengan baik ya, masalah-masalah dia, sehingga masalah-masalah dia itu menjadi hal yang ringan yang bisa membantu dia untuk melanjutkan perjalanan lagi ya ke pendidikan yang lebih baik. Itu adalah langkah yang lebih baik, Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa Ibu peroleh dari proses ini, Bu? Untuk terakhir ini, Bu, selama kegiatan supervisi ini, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, yang mana perlu saya tingkatkan, yang mana perlu saya perbarui, dan yang mana perlu saya dibimbing secara khusus lagi, terutama dalam membimbing coach ini, sehingga coach bisa menemukan ide-ide yang tepat dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, Ibu, saya berterima kasih banyak atas bimbingan yang Ibu berikan dan umpan balik yang Ibu berikan kepada saya, sehingga saya tahu arah mana yang harus saya perbarui dan saya kembangkan, sehingga saya bisa menjadi lebih baik lagi, dan saya akan meningkatkan bagaimana perkembangan saya terhadap, terutama dalam mendengarkan, terutama yang kedua terutama dalam membantu saya menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Itu, Ibu. Ya, sama-sama Bu Alina ya, kita sama-sama berjuang ya, sama-sama saling memperhatikan, saling mengembangkan diri ya, saling mengingatkan dalam berbagai cara ya untuk meningkatkan pendidikan kita untuk lebih maju. Baiklah ya, Ibu ya. Baik, Ibu, terima kasih banyak Ibu atas bimbingan Ibu. Saya mohon pamit dulu, Ibu. Senang saya bekerja sama dengan Ibu bisa membantu saya memberikan saya solusi. Terima kasih banyak, Ibu. Baik, Ibu, sama-sama ya, silakan. Selamat malam, Ibu. Saya juga Selamat malam, Bu. bekerja sama dengan Ibu Alina. Ya. Baik, Selamat malam. terima kasih, Bu.
Terima kasih, Bu.